Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Sekjen DPR RI menyerahkan DIPA tahun anggaran 2026. Di tengah efisiensi anggaran, transformasi kerja terus dilanjutkan dengan penekanan penguatan perencanaan agar realisasi lebih optimal. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, didampingi Deputi Persidangan, Deputi Administrasi, serta Badan Keahlian DPR RI, menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2026 kepada seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Indra menegaskan, transformasi kerja di lingkungan DPR RI tetap berjalan meski dalam efisiensi anggaran. Hingga 22 Desember 2025, realisasi anggaran baru mencapai 76,86%, masih di bawah target 99%. Menurut Indra, rendahnya realisasi dipicu banyaknya kebijakan baru tahun 2025 yang memicu revisi anggaran. Karena itu, pada 2026, unit kerja didorong memperkuat perencanaan awal dan meminimalisir revisi agar realisasi lebih optimal. Nah, tentu dari hasil evaluasi kami ini perlu ke depannya khususnya di Sekretariat Jenderal itu adalah target ke depan tuh bukan hanya pada KPI ya atau pada output ya, tapi juga pada nanti dampak kepada dewan maupun kepada masyarakat. Itu yang paling penting, bagaimana ke depan ini teman-teman itu melakukan proses transformasi itu secara sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kalau yang di Dewan kan tentu nanti masih perlu ada arahan-arahan dari pimpinan untuk nanti bagaimana ke depan itu berkaitan dengan hak-hak administrasi Dewan itu dirumuskan sesuai dengan harapan-harapan yang sudah ada gitu ya. Lebih lanjut, Indra menekankan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 416 miliar rupiah tidak akan menurunkan standar kualitas pelayanan Setjen DPR RI. Andini dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Peringatan Hari Ibu oleh KPPRI menjadi momentum menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan. Melalui Musyawarah Ibu Bangsa, representasi setara didorong demi keadilan dan keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Ibu yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Politik Indonesia atau KPPRI menjadi momentum untuk menegaskan peran strategis ibu dan perempuan dalam pembangunan bangsa. Kegiatan Musyawarah Ibu Bangsa 2025 digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dan dihadiri Menteri PPPA serta perwakilan DPR, MPR, dan DPD RI. Acara ini diharapkan memperkuat representasi perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan nasional. Wakil Ketua BWRT DPR RI, Novita Wijayanti menegaskan, perempuan harus hadir, berdaya, dan saling menguatkan. Menurutnya, Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal pertumbuhan, namun juga keadilan dan keberlanjutan. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa perempuan di Indonesia ini harus berdaya, pastinya mandiri dan bisa berada di setiap momen, setiap segala sesuatu event, dan kemudian kita saling mensupport perempuan sesama perempuan, bukan saling menjatuhkan, dan itu harus dilaksanakan secara real ya. Jangan kemudian kalau ada perempuan yang sukses kita kemudian nggak suka. Justru di sini momen bahwa perempuan yang tahu perempuan itu sendiri, perempuan harus support perempuan. Lebih lanjut, Musyawarah Ibu Bangsa 2025 menghasilkan Manifesto Ibu Bangsa 2025 menuju Indonesia Emas Berkeadilan 2045. Manifesto ini menegaskan komitmen bersama untuk menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dan kemandirian perempuan. Adila dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, inovasi anak muda pada Mukti mengubah sampah menjadi sumber ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi TPS 3R bebas bau serta menegaskan dukungan negara bagi pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif. Kelompok anak muda di Desa Padamukti, Kabupaten Bandung mengubah sampah menjadi sumber ekonomi.
Inovasi ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal saat meninjau tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle atau TPS 3R di Desa Padangmukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Berbeda dengan TPS pada umumnya, TPS 3R Padangmukti bebas bau dan tumpukan sampah. Hal ini berkat pemilahan sampah yang dilakukan sejak dari sumber. Cucun menegaskan, negara harus hadir mendukung pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif. Dukungan ini dinilai penting untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Sampah yang kadang-kadang menjadi masalah lingkungan, baunya, kemudian juga tumpukannya. Tapi di sini tidak terlalu kelihatan ada bau menyengat atau apa. Ternyata mereka punya cara pemilahan sejak awal. Dari bahkan sebelum datang ke TPS 3R ini. Nah, saya tadi sampaikan bahwa ini kan harus jadi satu ekosistem ekonomi. Jangan sudah dibikin ada pemilahan sampah, optekernya nggak ada. Disinilah wajib kehadirannya negara, kehadiran pemerintah, akan kreativitas yang dilakukan oleh putra-putrinya Pak Kades ini, anak-anak muda ini yang punya keinginan bagaimana di wilayah Padangmukti Solokan Jeruk ini clear, nggak ada sampah, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada jadi beban untuk permasalahan di lingkungannya. Dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan partisipatif, Desa Padangmukti diharapkan menjadi percontohan nasional dalam menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Di bawah nadi demokrasi yang terus berdenyut, DPR RI memandang remaja sebagai nyala awal cahaya perubahan. Remaja menghadirkan generasi muda melek politik sebagai ikhtiar menanamkan kesadaran sejak dini bahwa politik adalah ruang pengabdian, tempat nilai, gagasan, dan harapan bangsa dipertemukan. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Ketika remaja mengenal hak dan kewajibannya, memahami suara sebagai amanah, maka lahirlah generasi yang tak sekadar tumbuh, namun juga berpikir dan peduli pada arah negeri. DPR RI percaya dari literasi politik yang jernih akan lahir keberanian untuk bersikap, kejernihan untuk menilai, serta kebijaksanaan dalam berpartisipasi. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Generasi muda sering dianggap kurang melek politik karena politik dinilai membosankan, rumit, atau penuh konflik. Terlebih diperburuk oleh ketidakpercayaan pada sistem dan kinerja pemerintah, serta kurangnya edukasi politik yang relevan. Apatisme dan kurangnya pemahaman kritis terhadap disinformasi, serta isu politik sehari-hari menjadi tantangan utama yang bisa diatasi melalui edukasi politik digital yang berkelanjutan dan partisipasi kritis di ruang publik. DPR RI
ikut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui berbagai program edukatif. Salah satunya, Parlemen Remaja yang pertama kali diadakan pada tahun 2008 silam, di mana program ini memberikan gambaran nyata kepada generasi muda tentang tugas dan fungsi parlemen. Kegiatan Parlemen Remaja sendiri memiliki urgensi karena adanya amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia atau IPU yang menetapkan tanggal 15 September sebagai International Day of Democracy. Indonesia sendiri sebagai bagian dari keanggotaan IPU diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja sebagai wahana pendidikan demokrasi. Di tahun 2025, program Parlemen Remaja DPR RI kembali digelar dengan antusiasme tinggi. Dengan lebih dari 8.500 pelajar yang mendaftar, hanya 140 peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nantinya, program yang menjadi wadah edukasi politik siswa SMA dan SMK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda memahami proses demokrasi melalui simulasi langsung kerja anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, pelaksanaan tahun ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari minat partisipasi hingga kualitas peserta. Ia menyampaikan, para peserta yang percaya diri, kritis, dan bercita-cita besar menunjukkan bahwa masa depan politik Indonesia berada di tangan generasi muda yang penuh energi positif. Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa politik itu menjadi bagian dari kehidupan yang sehari-hari yang mengambil keputusan-keputusan bagi kepentingan orang banyak. Dan hari ini mereka akan belajar pengambilan keputusan itu di dalam segmen energi terbarukan ya. Jadi saya kira pelajaran ini akan sangat penting buat mereka untuk ke depannya. Gitu. Indra Iskandar berharap kegiatan Parlemen Remaja DPR RI dapat terus menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat literasi politik di kalangan pelajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 yang dinilai masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Kemarin Pak Presiden kan keinginannya membangun kereta api di luar Pulau Jawa. Betul. Kalau di daerah saya itu sebetulnya sudah ada kereta api, tapi yang menjadi ironis kereta apinya itu baru menghubungkan 3 kabupaten. Anggarannya itu sangat besar, tapi kan kalau cuma 3 kabupaten dampaknya kurang besar gitu. Jadi kalau semua saling terkoneksi, secara logistik akan jauh lebih murah, dan itu kan yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ketika akan ada pembangunan, pasti akan ada dampak lingkungan yang harus benar-benar kita waspadai seperti apa gitu. Saya percaya betul pentingnya perencanaan yang baik sebetulnya. Harusnya dari awal itu analisa mengenai dampak lingkungannya itu harus diperkuat, amdal ini harus diperkuat, jangan hanya sekedar tanda petik basa-basi aja untuk administrasi, tapi tidak betul-betul dipikirkan. Oh, ada yang basa-basi ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya, mudah-mudahan. Dan saya salah satu yang saya soroti secara pribadi itu, kita selalu mengeluh tentang bencana banjir di semua daerah, semua anggota Dewan Komisi 5, tapi anggaran untuk penanganan bencananya itu relatif lebih kecil dibanding anggaran-anggaran lain, misalnya pembangunan jalan tol, apa segala macam. Bagaimana dengan realisasi 3 juta rumah? Ya, kalau 3 juta rumah itu niatnya selalu baik pasti kalau Presiden, dan kami akan selalu dukung ya. Saya lihat sekarang ada shifting atau ada peralihan, fokusnya sekarang lebih banyak ke renovasi rumah atau yang biasa kita sebut itu bedah rumah. Karena memang masih sangat banyak masyarakat kita yang hidup di rumah yang tidak layak huni, sehingga fokus kementerian itu, kalau saya tidak salah itu 80% anggarannya itu fokus ke bedah rumah sekarang. Oke, berarti 3 juta masif. 3 juta ini coba dicapai dengan paling banyak itu dari anggaran APBN melalui bedah rumah sebetulnya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 17, meskipun beberapa sektor menunjukkan tren perbaikan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dipandang perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan banyaknya bencana alam di penghujung tahun 2025. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya penguatan strategi fiskal, percepatan program prioritas, serta konsistensi kebijakan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Lantas pemirsa, seperti apa saja evaluasi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025 ini? Untuk membahasnya berikut laporan dari rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Dadi. Baik pemirsa, TVR Parlemen menjelang akhir tahun 2025 tentunya salah satu yang menjadi perhatian dari DPR RI melalui Komisi 11 yaitu adalah bagaimana realisasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang ditargetkan pada Undang-Undang APBN tahun 2025 ini sebesar 5,2%. Lalu apakah memang Undang-Undang APBN ini berhasil mencapai target sesuai dengan realisasi yang terjadi hingga bulan Desember ini? Sudah bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamru Samad. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Bapak, kalau kita melihat realisasi dari pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang ditargetkan 5,2% ya Pak ya. Namun apakah memang ini realisasi sudah tercapai ataukah memang belum Pak? Kalau kita mencermati pertumbuhan ekonomi di 2025, akumulatif dari kuartal pertama, kedua, ketiga, itu akumulatifnya 5,01%. Itu artinya jika ingin kita mencapai target sesuai amanat Undang-Undang APBN 2025 5,2, maka kuartal keempat pertumbuhan ekonomi harus tumbuh di 5,4 setidak-tidaknya. Nah, apakah memungkinkan itu bisa dicapai di kuartal keempat? Beberapa langkah-langkah otoritas seperti otoritas fiskal menggondolkan dana SAL ke perbankan, lalu kemudian kurva penyaluran kredit mengalami peningkatan, kemudian uang yang beredar M0 juga mengalami peningkatan, lalu kemudian demand side mulai bergairah. Nah, itu semua semangat optimisme, satu kebijakan yang menurut saya bisa saja. Tapi kita akan menghadapi beberapa tantangan. Misalnya di kuartal keempat ini salah satunya adalah beberapa bencana-bencana yang mau tidak mau akan mempengaruhi daya dorong dan akselerasi pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Mau tidak mau harus menyesuaikan dengan tantangan yang ada sekarang ini. Tantangan yang kedua yang tidak kalah penting di kuartal keempat ini adalah sinkronisasi dari bauran kebijakan otoritas fiskal, moneter, dan industri keuangan yang kelihatannya makin mulai terpadu. Ya, tetapi belum sepenuhnya. Walaupun Bank Sentral terus mengoreksi suku bunga acuan, lalu kemudian memberikan insentif untuk perbankan yang telah menurunkan suku bunga sesuai dengan suku bunga acuan Bank Sentral, mereka diberikan insentif kebijakan makro prudensial, lalu kemudian juga transmisi beberapa kebijakan Bank Sentral untuk pro growth. Salah satunya adalah perbankan yang menyalurkan di sektor-sektor prioritas, misalnya perumahan rakyat, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Nah, ini baru kita bisa lihat nanti setidak-tidaknya di kuartal kedua tahun 2026. Berarti Bapak melihatnya apakah optimis Pak? Ini kan tadi Bapak bilang kita harus setidaknya mencapai 5,4% untuk bisa memenuhi undang-undang. Kuartal keempat ini. Nah, apakah nanti memang bisa Pak? Ini kan sudah masuk bulan Desember nih Pak. Apakah bisa 5,4% Pak? Nah, bisa tidaknya nanti kita akan lihat di minggu pertama Februari tahun depan. Karena BPS akan mengumumkan di minggu pertama Februari tahun depan untuk kuartal keempat sekaligus bisa mengumumkan berapa capaian pertumbuhan ekonomi di 2025 karena dia akan mengambil sampling di Januari dan kemudian dia announce ke publik pada minggu pertama Februari tahun depan. Tentunya kan banyak sekali Pak permasalahan-permasalahan yang terjadi dari awal tahun hingga sekarang nih Pak, yang ditutup dengan bencana alam ini. Yang tadi juga Bapak bilang ini akan mempengaruhi bagaimana kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Lalu di tahun selanjutnya Pak, di tahun 2026, kira-kira apakah nanti akan ada persiapan-persiapan untuk menghadapi permasalahan serupa yang tidak terduga Pak? Bisa saja itu terjadi dan kita juga perlu secara cermat melihat capaian penerimaan negara di tahun ini.
karena ada kecenderungan pergerakan demand side itu mengalami kontraksi dari segi penerimaan negara. Nah ini kita harus antisipasi, kemungkinannya capaian penerimaan tahun ini akan mempengaruhi belanja kita di 2026, termasuk mempengaruhi defisit kita di 2026 yang sudah kita tetapkan 2,86 di undang APBN 2026 yang akan datang. 2,86. Apakah ini cukup realistis Pak untuk melihat pertumbuhan 2,86 ini Pak? Itu defisit 2,86. Target di 2026 itu 5,4%. Di dalam undang-undang APBN kita. Nah, tinggal bagaimana trisula kebijakan moneter, fiskal, dan industri keuangan itu memiliki bauran keterpaduan supaya bisa mendorong nadi sektor real di lapangan. Ini yang sangat penting. Dan tidak kalah penting juga adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian inflasi juga sangat penting. Karena kami memantau sepanjang 2025 itu ada volatile food, inflasi di pangan yang harus diwaspadai karena itu berada di atas 5%. Itu tidak lazim biasanya bagi beberapa daerah yang inflasi pangannya di atas 5%. Ini harus diantisipasi kemungkinan terjadi menjelang Ramadan, Lebaran tahun depan. Tapi terakhir, Nataru ini. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kami bersama dengan anggota Komisi 11 DPR terkait bagaimana evaluasi dari realisasi anggaran 2025 yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan juga bagaimana nantinya rencana di tahun 2026 yang pastinya Komisi 11 DPR RI masih akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan target-target di tahun 2026 nanti bisa dicapai dengan baik oleh pemerintah dan juga memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat luas. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih rekan Dadi, dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar.
Baik, terima kasih Elisa dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI ajak perempuan jaga keberlanjutan lingkungan di momentum Hari Ibu. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana peringatan Hari Ibu menjadi momentum reflektif bagi bangsa untuk menegaskan kembali peran strategis perempuan dalam menjaga masa depan bumi. Terkait hal ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada generasi mendatang. Kepedulian terhadap lingkungan sejatinya berakar dari nilai-nilai keibuan yaitu merawat, melindungi, dan memastikan kehidupan terus berlanjut secara lestari. Ajakan ini sejalan dengan komitmen parlemen dalam mendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif gender. Perempuan bukan hanya agen perubahan di tingkat keluarga, namun juga menjadi penggerak kesadaran ekologis di masyarakat luas. Melalui langkah sederhana hingga peran strategis dalam pengambilan kebijakan, perempuan diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan alam demi Indonesia yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Polri harus jadi penjaga konservasi pegunungan Meratus. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, pada kunjungan reses di Aula Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi menegaskan pentingnya peran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi kawasan konservasi Meratus yang menjadi sumber kehidupan, keseimbangan ekosistem, dan identitas ekologis Kalimantan Selatan. Penegasan ini mencerminkan komitmen parlemen dalam mengawal keberlanjutan lingkungan hidup melalui sinergi lintas sektor. Polri diharapkan hadir secara humanis dan preventif dalam menjaga kawasan pegunungan dari ancaman perusakan, illegal logging, hingga aktivitas yang merusak alam. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Pegunungan Meratus diyakini dapat terus terjaga sebagai warisan alam yang lestari bagi generasi hari ini dan masa depan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait Ketua DPR RI ajak perempuan jaga keberlanjutan lingkungan di momentum Hari Ibu. Serta Polri harus jadi penjaga konservasi Pegunungan Meratus. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini pemirsa. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.